Kaum muslimin yang masih saya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis. Isinya adalah kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang berikutnya adalah hiwar baina Adam wa Musa alaihi assalam, yaitu percakapan antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi wassalam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala hiwar baina Adam wa Musa alaihi wassalam. Rawal Bukhari wa Muslim fi sahihihima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ihtajja Adam wa Musa inda rabbihima fahajja Adam Musa. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab sahih keduanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajja Adam wa Musa inda rabbihima. Adam dan Musa itu berdebat, saling berdalih, berhujah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fahajja Adam Musa, maka Adam mengalahkan Nabi Musa. Jadi hujahnya Adam lebih kuat daripada hujahnya Nabi Musa. Qala Musa anta alladhi khalaqaka Allahu biyadihi. Musa berkata, engkau adalah orang yang telah Allah ciptakan dengan tangannya. Wa nafakha fika min ruhi, dan Allah meniupkan padamu ruh. Wa asjada laka malaikatan, dan Allah mensujudkan para malaikat kepadamu. Wa askanaka jannatahu, dan Allah menempatkanmu di surga. Summa ahbatan nasa ilal ardi bi khati'atika. Nah, kemudian gara-gara kesalahanmu, perbuatan dosa yang kau lakukan, itu makan buah khuldi. Nah, gara-gara kesalahan kamu ini, akhirnya engkau dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi, dan kita semua kena imbasnya. Jadi umat manusia kena imbasnya, diturunkan ke bumi gara-gara siapa? Nabi Adam. Ini hujahnya siapa? Nabi Musa. Jadi mencela atau menyalahkan Adam. Menyalahkan senior. Faqala Adam, gantian sekarang Nabi Adam alaihissalam yang berhujah. Anta Musa alladzi istafaqallahu bi risalati wa bi kalami. Engkau Musa yang telah Allah pilih dengan risalahnya dan kalamnya. Wa ataka al-alwa fiha tibyanu kulli syai' wa qarrabaka najiyya. Dan Allah memberimu lembaran-lembaran kitab Taurat yang di dalamnya terdapat penjelasan segala sesuatu, dan Allah yang mendekatkanmu kepadanya sehingga engkau bisa bermunajat, berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Makanya Nabi Musa disebutnya kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabika wajadallaha kataba Taurat qabla an ukhlaq. Nah, berapa jarak yang engkau ketahui, kata Adam kepada Musa, ketika Allah menulis Taurat sebelum Allah menciptakan aku. Qala Musa bi arba'ina aman. Musa berkata, yaitu 40 tahun. Jadi 40 tahun setelah Allah menulis Taurat, baru kemudian menciptakan siapa? Nabi Adam. Berarti ini menunjukkan kitab-kitab itu sudah ada sebelum penciptaan manusia. Subhanallah. Qala Adam fahal wajadta fiha wa asa Adam rabbahu fagawa. Kata Adam, apakah engkau dapati ada kalimat di dalam Taurat itu wa asa Adam rabbahu fagawa. Adam bermaksiat kepada Rabbnya, maka dia tersesat. Artinya terjatuh pada kesalahan. Qala na'am, kata Musa, ya ada firman itu di dalam Taurat. Qala, maka Nabi Adam berkata, afatalumuni ala an amiltu amalan kataballahu alayya an a'malahu an a'malahu qabla an yakhluqani bi arba'ina sana. Maka apakah engkau mencela aku terhadap suatu perbuatan yang mana telah Allah takdirkan, tuliskan bahwa aku akan melakukannya 40 tahun sebelum
40 tahun ya, setelah Allah mencatatkan Taurat dan sebelum Allah menciptakan Adam. Jadi 40 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan itu sudah dituliskan di Taurat bahwasanya Adam akan bermaksiat, berbuat salah. Kalau Rasulullah SAW fahajja Adam Musa, maka akhirnya Adam mengalahkan Nabi Musa. Masya Allah. Pelajaran yang kita dapati ya, sebagaimana di sini dituliskan oleh Syekh Adham Sarkawi hafizahullah taala, an-nubala yunziluna an-nasa manazilahum. Orang-orang yang cerdas mereka bisa mendudukkan manusia sesuai dengan kedudukan atau posisi mereka. Wala yahfadhu fadl fadil illa al-fadil. Dan orang yang mulia dia akan menjaga kemuliaan orang lain. Fakun nabi dan wala ta'mudani as-safi bifadil bil mawqifin wahid. Maka jadilah orang yang cerdas ya, jangan kita melupakan riwayat hidup baik seseorang oleh sebab satu kesalahan yang dia lakukan. Ini umumnya kebanyakan manusia ya. Dia banyak berbuat baik tapi gara-gara satu kesalahan langsung kita lupakan. Itu umumnya manusia ya. Al-karim idza mana amaratan la yansa karahu as-sabiq. Orang yang dermawan apabila dia tidak memberi satu kali maka jangan dilupakan kedermawanannya pada hari-hari sebelumnya. Jadi kita itu jangan cepat menilai seseorang ya. Boleh jadi dia lagi ada sesuatu yang mungkin lagi sedang bangkrut atau apa. Wal halim idza ghadiba marratan la yunkar hilmu as-sabiq. Dan seorang penyabar apabila dia marah satu kali maka jangan dilupakan sifat sabarnya yang dulu. Wal musabir idza wahana marratan la yujhadu ma kana minhu min musabarah. Dan orang yang gigih bersungguh-sungguh ya, ketika dia jatuh lemah satu kali maka jangan dilupakan, diingkari kesungguhan kegigihannya pada hari-hari sebelumnya. Wanzur li hiwarin nubala baina Adam wa Musa rahimahullah. Maka perhatikanlah dan ambillah pelajaran dari hiwar percakapan ya, perdebatan antara Adam dan Musa. Innahuma yahtasiman. Keduanya berselisih, berdebat kan? Tetapi apa? Fala laumu Musa li Adam ansahu fadla Adam. Tetapi Nabi Musa meskipun dia mendebat Adam, mencela ya, Nabi Adam gara-gara kesalahannya, tapi Nabi Musa tidak melupakan keutamaan yang dimiliki siapa? Nabi Adam. Di awal Nabi Musa sebelum menyebutkan atau menyudutkan Adam, disebutkan dulu keutamaannya. Wahai Adam, engkau diciptakan langsung oleh Allah dengan tangannya, dan para malaikat disujudkan oleh Allah kepadamu, kemudian Allah tempatkan engkau di surga, dan disebutkan keutamaan-keutamaannya. Dan juga demikian wala difa'u Adam an nafsihi ansau fadla Musa. Dan demikian juga Nabi Adam ketika membela dirinya, Nabi Adam tidak melupakan keutamaan yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan engkau adalah Musa yang dipilih oleh Allah dengan risalahnya, dengan kalamnya, dan seterusnya. Fahfad linnasi makanatahum walau ikhtalafta ma'ahum. Maka jagalah ya, kehormatan orang lain, nama baik orang lain, meskipun kita berselisih dengannya, meskipun kita berbeda pendapat, pandangan dengannya ya. Karena kebanyakan kita tidak seperti itu ya. Ada orang tidak sependapat dengan kita, sudah kita jatuhkan habis-habisan. Kita merasa diri kita di atas kebenaran, padahal belum tentu. Kemudian yang selanjutnya, nahnu ummatul ghaib. Kita adalah umat yang beriman kepada perkara yang gaib. Kita beriman kepada sesuatu yang belum kita saksikan itu lebih banyak daripada kita beriman kepada sesuatu yang sudah kita saksikan. Contohnya apa? Nu'minu binnar wal jannah wal ba'ats wal hisab wal sirat wal malaika wa kullu hal ghaib. Kita beriman dengan adanya neraka, surga, hari kebangkitan, terus hisab dan juga sirat dan para malaikat, dan semua ini adalah ghaib. Tetapi kita mengimani semua itu.
Wa awwalu sifatin min sifatil muttaqin fil Qur'an imanuhum bil ghaib. Dan sifat pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika mensifati orang-orang yang bertakwa, sifat apa yang pertama, Pak? Imanuhum bil ghaib. Keimanan mereka terhadap perkara yang ghaib. Allah SWT berfirman dalam pembukaan surat Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Inilah Al-Qur'an, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian disebutkan sifat yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada perkara yang ghaib. Baru kemudian wa yuqimuna shalah, dan mereka yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan kepada mereka. Fal imanu bil ghaib ja'a qabla shalah wa zakah wa shadaqah. Iman kepada perkara yang ghaib datang penyebutannya lebih dahulu sebelum penyebutan salat, zakat, dan yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Annal ibadah duna iman laisat illa masyaqqah manzu'at al-ajr. Masyaallah. Ini menunjukkan bahwasanya suatu ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba kalau tidak disertai dengan keimanan, maka itu hanya sebuah keletihan, kelelahan tanpa ada pahala. Waliyadzubillah. Jadi iman ini sangat penting sekali. Ya. Wa hadha yuwarda fi 'alamil ghaib akhbara bihi shadiqul amin. Dan percakapan antara Nabi Adam dan Nabi Musa ini adanya di mana? Di alam nyata, alam gaib. Hah? Hah? Alam gaib. Di alam gaib. Tetapi hal ini diceritakan oleh siapa? Akhbaru bihi as-sadiqul amin. Kisah ini diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang memiliki sifat as-sadiq al-amin, seorang yang jujur lagi terpercaya, tidak berdusta. Jadi absolut kebenarannya. Iya. Ya, di Al-Quran juga dikatakan, cuma kisah secara spesifik perdebatan antara Musa dan Adam adanya di hadis ini. Jadi nu'minu bihi kama nu'minu bisairil ghaibiyat duna mata wal iman wa kaif. Maka kita beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Jadi kalau ada kabar-kabar yang ghaib yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya maupun yang kita temukan dalam Al-Quran, maka kita mengimani hal tersebut. Ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya, ra'yuka yataimul khata fala tamshi fil ardi mu'tabiran nafsaka ma'suma. Ini kebanyakan kita seperti ini kadang-kadang. Jadi kita punya pendapat. Setiap manusia pasti punya pendapatnya, punya persepsi, opini pribadinya. Tetapi semua itu ada kemungkinan salah. Maka janganlah berjalan di bumi ini dengan anggapan kita ini maksum, tidak ada kesalahan. Wa ma'akhiduka 'alan nas laysat illa ra'ya. Dan penilaian kita terhadap orang lain itu seringkali dibangun di atas apa? Opini dan persepsi kita sendiri. Ya, kita menilai si fulan begini, begitu. Rubama law arafta dzurufahum wa sami'ta minhum la'anhum la'alimta annaka banaita maqifan khati'an minhum. Jadi perlu kita mengenal sesuatu itu sebelum kita menilainya, kita betul-betul teliti terlebih dahulu. Jangan hanya kita cuma mendengar sekedar mendengar kabar berita saja, tapi kemudian kita langsung menilai, menjudge. Kalau kita betul-betul meneliti, maka kita akan mengetahui bahwasanya kita telah salah dalam persepsi dan beropini. Fahada Musa alaihissalam ja'a Adam alaihissalam muqtadi'an annahu akhta. Nah ini seperti Musa ketika datang mendebat Adam, Nabi Musa yakin Adam ini salah, ya kan? Langsung disalahkan Adam ya. Kita ini umat manusia keluar dari surga turun ke bumi gara-gara kamu Adam, gara-gara kesalahan kan?
Jadi Nabi Musa dia datang mendebat Adam itu dalam posisi keadaan dia yakin betul Adam salah. Tapi ternyata apa? Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa benar terlebih dahulu Musa itu ketika mendebat Adam. Padahal Adam ya, famantahal hiwar illa wahaja Adam Musa. Ketika debat selesai, ya, percakapan selesai, Adam mengalahkan Musa. Musa yang kemudian salah dia. Jadi persepsinya, opininya salah. Fala tuhalil mauqifan wa tastakhlis minhu ra'yan wa taj'alhu ba'da dzalika dinan. Maka jangan pernah kita menghalalkan persepsi kita sendiri, opini kita sendiri, ya, yang dengannya kemudian kita menilai orang lain. Jadi harus benar-benar teliti terlebih dahulu. Jadi kalau kita ingin mendebat atau menjatuhkan atau menilai seseorang, menjudge seseorang, harus dibangun betul-betul dengan yang valid gitu, data yang valid. Kalau sekedar kabar-kabar yang kita dengar maka jangan. Innal misnal bimidhar la khasbah mujrimun yasqubuha law animatil khasbah ad-darb alladhi nazala ala rasul misnal la adarratu. Masyaallah, ini ibarat bagus sekali ya. Bahwasanya apa? Paku. Menurut kayu paku itu jahat nggak Pak? Iya, sesungguhnya paku menurut pandangan kayu itu jahat sekali. Mujrimun yasqubuha, yaitu seorang kriminal ya, yang senangnya itu melubangi si kayu ini. Ya, sakit si kayu ini karena paku. Kalau sekiranya si kayu itu tahu ya, beratnya pukulan yang ditimpa oleh si paku, maka si kayu itu akan bisa memberikan uzur, maaf kepada paku. Betul. Ya, masalah ini bagus sekali ya. Jadi kita itu terkadang itu betul tekanan-tekanan yang ada pada kita, ya, beban-beban yang ada pada kita, serangan-serangan yang ada pada kita, terkadang itu semua kita jadikan dalih ya untuk menilai jahat orang lain. Padahal di balik itu belum tentu ya. Kalau sekiranya kita tahu apa yang mendorong dia berbuat seperti itu, mungkin kita akan bisa memberikan maaf ya, atau uzur. Kenapa? Tahu itu perlu Pak. Iya betul. Kalau seringan kita itu karena itu sumbunya pendek. Kalau udah panjang itu sumbu pendek. Iya, kebanyakan kita sumbu pendek ya. Dinyalain dikit langsung meledak. Nah ini bahaya. Makanya penting kita belajar. Makanya betul kata Nabi SAW itu ketika menyebutkan sifat seseorang itu, seorang sahabat, saya lupa namanya, inna fika khoslatan yuhibbuhumullah al-hilm wal anat. Sesungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Kemudian Nabi menyebutkan apa? Al-hilm wal anat, yaitu sifat penyabar dan tidak terburu-buru. Jadi itu kita harus miliki sifat tersebut dalam segala keadaan, ya, segala hal. Dua sifat ini harus berperan pada diri kita sehingga kita tidak terburu-buru dan tergesa-gesa di dalam menyikapi sesuatu. Ini insya Allah kita sampaikan lagi pelajaran-pelajaran berikutnya. Masih ada 1, 2, 3, 4 pelajaran lagi yang dicatatkan oleh Syekh Adham Sarkawi Hafizahullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Allah nafa'na ma'alam tanah wa limna ma'alam nazidna ilman ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.